Aku pernah berpikir bahwa persahabatan kami hanyalah ikatan biasa antara dua pria muda di Jakarta yang sibuk, sampai hari itu Morris memasuki kamar kosku tanpa ketuk saat aku baru saja mandi dan telanjang bulat. Matanya membelalak, tapi bukan karena malu, dia malah tertawa lepas, membuat hatiku berdegup kencang seperti gendang gamelan yang rusak. Apa yang terjadi selanjutnya mengubah segalanya, membuka luka lama tentang identitasku yang tersembunyi di negeri yang penuh norma ini. Nama aku Rian, usia 25 tahun, bekerja sebagai desainer grafis di sebuah agensi kecil di kawasan Sudirman. Jakarta bagi aku adalah kota mimpi dan mimpi buruk sekaligus, gedung pencakar langit yang megah, tapi juga lalu lintas macet yang membuat hati sesak. Aku lahir di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, di mana orang tuaku adalah petani sederhana yang percaya bahwa hidup harus lurus seperti jalan tol. Mereka tidak pernah tahu bahwa anak laki-laki mereka menyukai pria, dan aku pun berusaha menyembunyikannya rapat-rapat, seperti menyimpan rahasia di balik kain batik. Morris adalah teman terbaikku sejak kuliah di Universitas Indonesia. Dia orang asli Betawi, lahir dan besar di Jakarta, dengan kulit sawo matang dan senyum yang selalu membuat orang nyaman. Morris Traigt, setidaknya itulah yang aku tahu, dia punya pacar bernama Lisa, seorang gadis cantik yang bekerja di bank. Kami bertemu di kelas desain dan sejak itu kami tak terpisahkan. Kami sering nongkrong di warung kopi pinggir jalan, ngobrol tentang mimpi, politik, dan kadang soal cinta. Tapi aku selalu hati-hati, tak pernah membiarkan perasaanku bocor. Hari itu adalah Jumat sore, hujan deras mengguyur Jakarta seperti air mata langit yang tak henti. Aku pulang lebih awal dari kantor karena meeting dibatalkan. Kosku di daerah Tanah Abang, sebuah rumah susun sederhana dengan kamar kecil yang penuh poster film Indonesia. Aku mandi cepat, merasa lelah setelah seminggu penuh deadline. Saat aku keluar dari kamar mandi, handuk masih di tangan, pintu kamar tiba-tiba terbuka. Morris berdiri di sana, basah kuyup oleh hujan, membawa tas berisi makanan ringan. Ri, gue bawa sate taichan buat lo, katanya sambil tertawa, tapi suaranya terhenti saat melihat aku telanjang. Aku buru-buru menutup badan dengan handuk, wajahku panas seperti cabai rawit. Ya ampun, Morris. Ketuk dulu dong, seruku, tapi dia malah masuk dan menutup pintu, matanya tak berpaling. Gue kira lo lagi di luar. Bro, katanya, tapi ada sesuatu di matanya, bukan jijik, bukan marah, melainkan kebingungan yang aneh. Dia duduk di tempat tidurku, seolah tak ada yang salah. Hatiku berdegup kencang. Ini bukan pertama kalinya dia melihat aku setengah telanjang saat kami main bola atau renang, tapi kali ini berbeda. Aku merasa terpapar, bukan hanya tubuh, tapi juga jiwa. Kami mulai ngobrol seperti biasa, tentang pekerjaan dan rencana akhir pekan. Tapi ada ketegangan di udara, seperti angin sebelum badai. Morris tiba-tiba bertanya, Ri, lo pernah mikir nggak kalau hidup ini terlalu banyak aturan? Aku terdiam, tak tahu harus jawab apa. Di Indonesia, di mana agama dan budaya begitu kuat, menjadi gay seperti berjalan di atas pisau. Aku takut kehilangan dia sebagai teman jika rahasiaku terbongkar. Malam itu, kami minum kopi hitam sambil nonton film di laptopku. Morris bercerita tentang hubungannya dengan Lisa yang mulai retak. Dia bilang gue terlalu cuek, katanya sambil menghela napas. Aku mendengarkan, tapi pikiranku melayang. Apa jadinya kalau dia tahu aku mencintainya lebih dari teman? Perasaan itu sudah ada sejak lama, tapi aku tekan dalam-dalam, seperti menyimpan bara api di bawah abu. Esok harinya, kami pergi ke Monas untuk jalan-jalan. Jakarta pagi itu cerah, angin sepoi-sepoi membawa aroma kembang. Di tengah keramaian, Morris tiba-tiba pegang tanganku saat nyebrang jalan. Hati-hati, bro, katanya. Sentuhan itu seperti listrik, membuatku gemetar. Apakah ini pertanda? Atau aku hanya berhalusinasi? Minggu berlalu, dan hubungan kami semakin dekat.
Morris sering datang ke kosku, bahkan tidur di sana kalau malam larut. Aku mulai curiga, tapi tak berani bertanya. Suatu malam, saat kami duduk di balkon, melihat lampu-lampu kota, dia bilang, "Ri, gue lagi bingung sama perasaan gue." Hatiku berhenti. Apa ini momen itu? Dia cerita tentang mimpi buruknya, tentang tekanan keluarga untuk menikah cepat. Gue enggak yakin sama Lisa lagi, katanya. Aku ingin peluk dia, tapi takut. Malam itu, kami tidur berdampingan di tempat tidur sempitku. Aku tak bisa tidur, mendengar napasnya yang tenang. Pagi harinya, saat bangun, dia sudah pergi, meninggalkan catatan, "Makasih, Ri. Lo teman terbaik." Tapi perasaan itu tak hilang. Aku mulai merasa ada sesuatu yang tak biasa. Di kantor, aku sulit konsentrasi. Teman kerjaku, Andi, noticing perubahanku. "Lo lagi jatuh cinta ya?" tanyanya sambil nyengir. Aku gelengkan kepala, tapi hati kecilku berteriak ya. Suatu hari, Morris ajak aku ke Pantai Anyer untuk liburan singkat. Kami naik mobilnya, menyusuri jalan tol sambil dengerin lagu-lagu dangdut Remi. Di pantai, ombak Samudra Hindia bergulung-gulung seperti emosiku. Kami berenang, tertawa, dan saat matahari terbenam, kami duduk di pasir. "Ri, gue mau ngomong sesuatu," katanya serius. Hatiku deg-degan. Apakah dia akan mengakui perasaan yang sama? Tapi yang keluar dari mulutnya adalah, "Gue lagi suka sama cowok." Aku terkejut, tapi senang. Ternyata dia bisual, dan perasaannya terhadapku mulai tumbuh. Kami berpelukan di sana, di bawah langit jingga, tapi aku tahu ini baru awal dari badai yang lebih besar. Kembali ke Jakarta, rahasia kami mulai terungkap. Lisa curiga dan mulai stalking Morris. Suatu malam, dia datang ke kosku dan melihat kami berdua. "Kalian apa-apaan ini?" teriaknya. Morris panik, dan untuk pertama kalinya, aku melihat sisi lemahnya. Ini adalah awal konflik yang lebih dalam. Lisa berdiri di depan pintu, matanya merah karena marah dan air mata. "Morris, lo selingkuh sama Ryan." "Sama cowok," suaranya gemetar, membuat suasana kamar kosku seperti ruang sidang. Aku diam, tak tahu harus bilang apa, sementara Morris buru-buru berdiri dan mencoba menenangkannya. "Liz, ini bukan kayak yang lo pikir," katanya, tapi suaranya tak meyakinkan. Malam itu berubah menjadi mimpi buruk. Lisa menangis histeris, menceritakan bagaimana dia menemukan pesan-pesan kami di ponsel Morris. Aku merasa bersalah, meski tak pernah berniat menyakiti siapapun. Di Indonesia, di mana masyarakat masih konservatif, hubungan seperti ini bisa menghancurkan hidup. Lisa pergi dengan ancaman, "Gue bakal bilang ke semua orang." Pagi harinya, Morris datang lagi, wajahnya pucat. "Ri, gue takut," katanya sambil memelukku. Kami duduk di lantai, berbicara panjang lebar. Ternyata Morris sudah lama mempertanyakan orientasinya, tapi tekanan keluarga membuatnya menyembunyikannya. Ayahnya adalah seorang ustadz di masjid lokal, dan ibunya pengurus PEK. "Kalau mereka tahu, gue bisa diusir," katanya dengan suara bergetar. Aku cerita tentang diriku sendiri. Bagaimana aku pindah ke Jakarta untuk melarikan diri dari desa, di mana rumor tentang anak laki-laki yang lembek bisa membuat keluarga malu. Aku pernah hampir bunuh diri waktu SMA, aku akui, air mata mengalir. Morris mendengarkan, tangannya memegang tanganku erat. Saat itu, cinta kami mulai mekar, seperti bunga rahasia yang langka tapi indah. Hari-hari berikutnya penuh ketegangan. Kami hati-hati bertemu di tempat tersembunyi seperti kai kecil di Kemang atau taman di Ragunan. Jakarta bagi kami sekarang seperti labirin, penuh bahaya tapi juga petualangan. Suatu sore saat kami jalan di Blok M, Morris tiba-tiba cium pipiku. "Gue sayang lo, Ri," katanya pelan. Hatiku melayang tapi realita cepat menarikku kembali. Konflik datang dari keluarga Morris. Ibunya curiga karena Morris jarang pulang.
Suatu hari, dia datang ke kos Morris dan menemukan Otto kami berdua. Ini apa? Kamu kok deket banget sama Rian, tanyanya tajam. Morris bohong bilang kami hanya teman dekat. Tapi ibunya tak percaya, dan mulai mengatur pertemuan dengan gadis-gadis dari lingkungannya. Aku merasa cemburu, tapi juga mengerti. Di budaya kita, pernikahan adalah kewajiban. Aku sendiri mendapat telepon dari ibuku di desa. Rian, kapan kamu bawa calon istri pulang? Tanyanya. Aku jawab samar-samar, tapi hati sakit. Malam itu, aku menangis sendirian, mempertanyakan apakah cinta ini layak diperjuangkan. Morris mulai berubah. Dia jadi mudah marah, sering bertengkar kecil dengan aku. Lo nggak ngerti tekanan gue, katanya suatu kali. Aku sabar, tapi luka mulai terbuka. Suatu hari, kami pergi ke Bogor untuk liburan naik kereta api. Di sana, di kebun raya, kami berjalan tangan bergandengan, merasa bebas sejenak. Ri, gue mau kita selamanya, katanya di bawah pohon-pohon tinggi. Tapi kembali ke Jakarta, masalah bertambah. Lisa tak diam saja, dia posting di media sosial tentang perselingkuhan Morris. Teman-teman kami mulai bergosip. Andi di kantor bertanya padaku, benar nggak Logai? Aku denial, tapi hati hancur. Morris panik dan mulai menjauh. Gue butuh waktu, katanya. Aku merasa dikhianati. Bagaimana bisa dia mundur sekarang? Malam-malam aku habiskan sendirian merokok di balkon sambil melihat hujan. Jakarta terasa lebih dingin. Suatu hari aku bertemu dengan komunitas di sebuah acara rahasia di Senayan. Di sana aku bertemu orang-orang seperti aku berbagi cerita. Itu memberiku kekuatan. Morris akhirnya datang kembali meminta maaf. Gue takut kehilangan lo, katanya. Kami berdamai, tapi benih keraguan sudah tertanam. Cinta kami sekarang seperti ombak, naik turun. Kami mulai merencanakan masa depan, mungkin pindah ke Bali yang lebih toleran. Tapi takdir berkata lain. Ayah Morris sakit dan dia harus pulang ke rumah. Di sana, keluarganya memaksanya bertunangan dengan seorang gadis dari kampung. Morris cerita padaku lewat telepon, suaranya pecah. Ri, gue nggak bisa lawan mereka. Hatiku hancur. Apakah ini akhir? Aku pergi ke masjid berdoa untuk keberanian. Di Indonesia, agama adalah pegangan tapi juga penghalang. Aku memutuskan untuk bertemu Morris terakhir kali. Kami bertemu di pinggir sungai Ciliwung, airnya keruh seperti pikiranku. Morris, pilih aku atau mereka, tanyaku. Dia menangis, gue sayang lo, tapi gue nggak bisa. Itu adalah pengkhianatan terbesar. Aku pergi, meninggalkannya di sana. Malam itu, aku packing barang, memutuskan pindah ke Yogyakarta untuk mulai baru. Yogyakarta menyambutku dengan angin sejuk dan aroma gudeg yang hangat. Aku pindah ke sana untuk bekerja di sebuah studio desain, meninggalkan Jakarta yang penuh kenangan pahit. Tapi Morris tak pernah hilang dari pikiranku. Setiap malam, aku memandang Otto kami, bertanya-tanya apa yang salah. Beberapa bulan berlalu, aku mulai menata hidup. Di Yogya, aku bertemu dengan teman baru, termasuk seorang pria bernama Dimas, yang terbuka tentang identitasnya. Dia mengajakku ke komunitas lokal, di mana kami berbagi cerita di bawah candi-candi kuno. Hidup ini perjuangan, Ri, katanya. Aku belajar menerima diri, meski luka dari Morris masih menganga. Suatu hari, aku dapat pesan dari Morris. Ri, gue kangen lo. Ayah gue sudah sembuh, tapi tunanganku batal. Hatiku berdegup. Apakah ini kesempatan kedua? Aku balas singkat, tapi dalam hati, amarah masih ada. Pengkhianatannya seperti duri di hati. Morris datang ke Yogya, naik kereta malam. Kami bertemu di Malioboro, di tengah hiruk-pikuk pedagang kaki lima. Dia terlihat lebih kurus, matanya lelah. Ri, main gue, katanya sambil memegang tanganku.
Kami berjalan bercerita tentang bulan-bulan yang lewat. Ternyata dia membatalkan tunangan karena tak bisa bohongi dirinya lagi. Cinta kami bangkit kembali, tapi dengan hati-hati. Kami menghabiskan waktu di pantai Parangtritis, ombaknya mengingatkan pada Anyer. Kali ini gue nggak akan mundur, janjinya. Aku percaya, meski ragu. Tapi konflik belum berakhir. Keluargaku di desa mendengar rumor dari teman lama. Ibu telepon menangis. Rian, apa benar kamu? Seperti itu. Aku diam lalu akui. Iya, Bu. Ma. Dia marah, bilang aku membawa malu. Ayah tak bicara, tapi aku tahu hatinya hancur. Morris mendukungku, datang ke desaku untuk bicara dengan orang tuaku. Itu adalah momen tegang. Di rumah sederhana dengan atap genteng, Morris bilang, saya sayang Rian, Pak Bu. Kami ingin bahagia. Ayahku diam, tapi ibu menangis. Di sini orang bilang itu dosa, katanya. Kami pulang dengan hati berat. Di Yogyakarta, kami mulai hidup bersama di sebuah rumah kecil. Tapi masyarakat sekitar mulai bergosip. Tetangga memandang sinis, anak-anak menunjuk-nunjuk. Suatu malam, ada yang melempar batu ke jendela kami. Pergi dari sini, teriak mereka. Ini adalah tinggi Tro. Aku takut, tapi Morris kuat. Kita lawan bareng, katanya. Kami lapor ke polisi, tapi di Indonesia, perlindungan untuk LGBTI masih minim. Kami bergabung dengan aktivis, ikut demo untuk hak-hak kami. Suatu hari, Lisa muncul lagi, datang ke Yogyakarta. Morris, gue masih sayang lo, katanya. Ini pengkhianatan baru. Morris menolak, bilang hatinya untukku. Lisa pergi dengan amarah, tapi kali ini dia minta maaf padaku. Main gue, Ri. Gue salah. Hidup kami mulai stabil. Aku dapat proyek besar, Morris buka usaha kecil. Kami trailing ke Bali, menikmati sunset di Kuta. Di sana, di bawah pohon kelapa, kami berjanji selamanya. Tapi takdir punya rencana lain. Morris sakit, demam tinggi. Dokter bilang itu dengue umum di musim hujan. Aku rawat dia di rumah sakit, tak tidur berhari-hari. Ri, kalau gue nggak sembuh, katanya lemah. Aku menangis, jangan bilang gitu. Dia sembuh, tapi pengalaman itu membuat kami lebih menghargai hidup. Kami mulai berpikir untuk adopsi atau bantu anak yatim, memberi arti pada cinta kami. Kembali ke Yogyakarta, keluargaku datang. Ibu memelukku, main ibu, nak. Ibu mau belajar menerima. Itu adalah momen personel. Ayah mengangguk meski diam. Cinta kami sekarang lebih kuat, seperti Candi Borobudur yang tahan badai. Di Indonesia, perjuangan masih panjang, tapi kami tak sendirian. Tahun berganti dan hubungan kami semakin matang. Aku dan Morris sekarang tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran Yogyakarta, dikelilingi sawah hijau dan gunung Merapi yang gagah. Setiap pagi, kami minum kopi sambil mendengar suara adzan dari masjid terdekat. Hidup terasa damai, meski bayang-bayang masa lalu masih ada. Suatu hari, kami mendapat undangan dari komunitas LGBTI di Jakarta untuk berbagi cerita. Kami pergi naik bus malam. Di sana, di sebuah aula sederhana, kami bercerita tentang perjalanan kami. Cinta tak kenal gender, kata Morris di depan puluhan orang. Aku bangga, tapi juga takut media bisa salah paham. Kembali ke Yogyakarta, masalah baru muncul. Bosku di studio tahu tentangku dan mulai diskriminasi halus. Proyekku dikurangi, teman kantor menjauh. Ri, lo harus hati-hati, kata Dimas. Aku marah, tapi tak bisa berbuat banyak. Di Indonesia, undang-undang anti-diskriminasi masih lemah. Morris mendukung kita buka usaha sendiri. Kami mulai rencanakan KAI kecil dengan tema inklusi. Kami pinjam uang dari bank, bekerja keras. KAI kami bernama Rumah Cinta, menyajikan makanan khas Jawa dengan sentuhan modern. Pembukaan KAI sukses, banyak tamu datang.
Tapi ada yang tak suka. Kelompok radikal demo di depan bilang kami promosi LB. Batu dilempar, pintu rusak. Morris terluka, darah mengalir dari dahinya. Aku panik, bawa dia ke rumah sakit. Malam itu, di bangsal, aku menangis. Kenapa harus begini, tanyaku pada Tuhan. Morris pegang tanganku karena kita berjuang untuk yang benar. Polisi datang, tapi investigasi lambat. Kami dapat dukungan dari aktivis internasional, berita menyebar. Teman lama dari Jakarta datang, termasuk Andi. Gue dukung kalian, katanya. Kayak tutup sementara, tapi kami tak menyerah. Kami renovasi, tambah security. Saat buka lagi, lebih ramai. Orang-orang datang untuk dukung, bukan hanya makan. Cinta kami diuji lagi saat Morris mendapat tawaran kerja di Singapura. Ri, ini kesempatan, katanya. Aku ragu, tak maulder. Kita bisa bareng, jawabnya. Tapi isa sulit untuk pasangan sejenis. Akhirnya aku ikut. Kami pindah ke Singapura sementara, di mana hukum lebih ramah. Di sana, kami bisa jalan bergandengan tanpa takut. Tapi kangen Indonesia tetap ada. Kembali ke Yogyakarta setelah 6 bulan, kayak kami berkembang. Kami adopsi anak yatim, seorang bocah laki-laki bernama Adi. Dia akan tumbuh dengan cinta, kata Morris. Konflik terakhir datang dari keluarga Morris. Ayahnya datang, marah besar. Kamu bawa malu keluarga, teriaknya. Tapi Morris tegas, Pak, ini hidup gue. Ayahnya pergi, tapi sebulan kemudian kembali, minta maaf. Papa salah, katanya pelan. Itu adalah rekonsiliasi. Keluarga kami mulai menyatu. Ibu-ibu kami bertemu, masak bareng. Di desa, rumor mereda. Hidup sekarang penuh harapan. Kami trailing ke Lombok, menikmati pantai pink. Di sana, di bawah bintang, Morris bilang, Ri, mau nikah sama gue. Aku menangis bahagia. Meski di Indonesia nikah sejenis belum legal, kami lakukan upacara sederhana dengan teman-teman. Itu adalah puncak romansa kami. Tapi cerita tak selalu bahagia. Suatu hari, Adi sakit parah. Kami rawat dia, berdoa bersama. Dia sembuh, mengajarkan kami tentang ketahanan. Waktu berlalu, Adi tumbuh menjadi anak cerdas. Dia tahu kami ayah-ayahnya, dan kami ajarkan nilai toleransi. Di sekolah, dia dapat bully, tapi kami ajari dia kuat. Cinta itu universal, kataku padanya. Bisnis kayak berkembang, kami buka cabang di Semarang. Morris jadi pengusaha sukses, aku tetap desainer. Kami dukung komunitas donasi untuk shelter. Tapi masa lalu kembali. Lisa menikah, tapi hubungi Morris. Gue bahagia sekarang, tapi main gue dulu, katanya. Morris tutup bab itu. Suatu hari, kami ke Jakarta untuk acara Pride Rahasia. Di sana, kami bertemu orang-orang berjuang. Kalian inspirasi, kata seorang aktivis. Kembali ke Yogyakarta, badai datang. Undang-undang baru diusulkan, anti-LGB. Kami ikut petisi demo damai. Morris pidato, kami juga manusia. Demo berubah ricuh, polisi gas air mata. Aku terpisah dari Morris, panik. Saat ketemu, dia terluka. Ri, gue baik-baik aja, katanya. Pengalaman itu membuat kami lebih dekat. Kami liburan ke Raja Ampat, menyelam di Laut Biru. Di bawah air, dunia tenang, seperti cinta kami. Kembali, keluarga besar datang. Mereka mulai terima, meski lambat. Kalian bahagia, itu cukup, kata ayahku. Cinta kami sekarang seperti sungai Citarum, pernah kotor tapi sekarang dibersihkan. Kami rencanakan masa tua, mungkin pensiun di Bali. Tapi takdir punya twist. Morris diagnosis kanker tahap awal. Dunia runtuh. Aku rawat dia, kemoterapi. Ri, kalau gue pergi, katanya. Gak boleh, jawabku. Kami lawan bareng, dukungan dari semua.
Dia sembuh setelah setahun perjuangan. Ini mukjizat, katanya. Kami lebih menghargai hidup. Adi lulus sekolah, masuk universitas. Aku bangga jadi anak kalian, katanya. Cerita kami jadi buku, inspirasi banyak orang. Di Indonesia, perubahan lambat, tapi kami bagian dari itu. Tahun-tahun akhir kami penuh kedamaian. Kami pindah ke Bali, tinggal di ila kecil dekat Ubud. Sawah terasering dan monyet-monyet jadi teman harian. Morris pensiun, aku tulis buku tentang perjuangan LGBTI di Indonesia. Adi menikah dengan gadis cantik, kami hadir sebagai orang tua. Terima kasih, ayah, katanya. Kami trailing ke seluruh Nusantara, dari Aceh ke Papua. Di setiap tempat, kami lihat perubahan, masyarakat lebih terbuka, meski masih ada resistensi. Suatu malam, di Pantai Sanur, Morris bilang, "Ri, terima kasih atas segalanya." Kami berpelukan, matahari terbenam seperti lukisan. Morris pergi duluan karena usia. Aku di sisinya, pegang tangan. Sampai jumpa, sayang, kataku. Aku lanjutkan perjuangan, buka Foundation untuk LGBTI. Buku kami jadi bestseller, ilm dibuat. Di akhir hayat, aku ingat momen pertama saat dia masuk kamar dan melihat aku telanjang. Itu awal cinta yang mengubah hidup. Cinta kami personel, tapi juga universal. Di Indonesia, harapan ada untuk semua.